Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Baik ya? Ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan belajar mengenai aturan rantai atau biasa disebut juga dengan dalil rantai. Aturan rantai ini biasanya digunakan untuk menentukan turunan dari suatu fungsi yang pangkatnya besar. Kalau ada fungsi yang pangkatnya besar seperti ini, contohnya misalkan fungsinya fx sama dengan dalam kurung 3x kuadrat ditambah 12x ditambah 2 pangkat 10, misalkan seperti ini. Berarti kalau pakai aturan sebelumnya berarti kita harus memangkatkan dulu kemudian baru diturunkan. Nah, cara tersebut kan kurang efektif ya. Nah, lebih efektifnya nanti kita kerjakan pakai aturan rantai. Fungsi yang dikerjakan dengan menggunakan aturan rantai yang lain itu kalau fungsinya berupa akar. Kalau ada fungsi yang ada akarnya, itu kita kerjakan juga pakai aturan rantai. Karena kalau kita pakai aturan yang sudah kita pelajari kan tidak bisa ya. Nanti solusinya pakai ini, dalil rantai. Konsep aturan rantai itu gini, kalau ada fungsi fx sama dengan dalam kurung ux pangkat n. Nah, ini di dalam kurung ada fungsi, jadi ada suatu fungsi yang dipangkatkan, maka turunannya adalah n dikali dalam kurung ux pangkat n dikurangi 1 dikali u aksen x. Jadi turunannya berarti pakai aturan kemarin ya, pangkatnya ditaruh depan, kemudian pangkatnya dikurangi 1, tapi kemudian dikalikan dengan turunan dari fungsi yang dipangkatkan, yaitu kalau di sini disebut u aksen x. Biar lebih jelas, perhatikan contoh berikut. Misalkan kita diminta menentukan turunan dari fungsi fx sama dengan dalam kurung 3x kuadrat ditambah 12x ditambah 2 pangkat 10. Nah, berarti kalau kita kerjakan pakai aturan rantai, berarti gimana? Iya, 10-nya ditaruh depan, kemudian pangkatnya ini dikurangi 1, berarti jadi 9. Untuk fungsi yang di dalam kurung ini masih tetap ya, jadi belum diturunkan. Kemudian baru dikalikan dengan turunan dari fungsi yang dipangkatkan tadi, yaitu 3x kuadrat turunannya kan 6x ya, 12x turunannya 12, sedangkan 2 turunannya kan 0, berarti tidak usah ditulis. Bisa difahami ya. Kemudian kita urutkan sesuai dengan pangkat yang terendah sampai pangkat yang tertinggi. Berarti ini 10 dulu, dikali dengan 6x ditambah 12, kemudian dikali dengan dalam kurung 3x kuadrat ditambah 12x ditambah 2 pangkat 9. Apakah ini perlu dipangkatkan, kemudian dikalikan? Tidak usah, dibiarkan seperti ini saja. Contoh berikutnya, kalau fungsinya berupa akar, misalkan turunan dari fungsi fx sama dengan akar pangkat 4x kuadrat ditambah 2x dikurangi 5. Turunannya gimana ya? Ya, jadi kalau ada bentuk akar, berarti kita rubah dulu menjadi pangkat. Pakai aturan dalam bentuk pangkat ya, masih ingat ya? Kalau ada akar pangkat 4x kuadrat ditambah 2x dikurangi 5, perhatikan fungsi di dalam akar ini kan tidak ada pangkatnya. Mungkin ada yang gini, Bu, ini ada pangkat 2. Kalau ini itu per sukunya, jadi yang dimaksud tidak ada pangkatnya itu total fungsi ini. Kan tidak ada pangkatnya ya, berarti pangkat 1. Yang ini 4, berarti jadi pangkatnya 1 per 4. Jadi kita dapatkan fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurangi 5 pangkat 1 per 4. Oke, lanjut ya. Berikutnya kita turunkan pakai aturan rantai. Berarti 1 per 4 ditaruh depan, kemudian dikalikan dengan x kuadrat ditambah 2x dikurangi 5 pangkat negatif 3 per 4. Mungkin ada yang tahu negatif 3 per 4 dari mana? Iya, negatif 3 per 4 itu asalnya dari 1 per 4 dikurangi 1. 1 dirubah menjadi 4 per 4 untuk menyamakan penyebut. Kemudian 1 dikurangi 4 itu hasilnya kan negatif 3 ya. Jadi hasilnya
negatif 3/4. Kemudian baru dikalikan dengan turunan dari fungsi yang dipangkatkan tadi. X pangkat 2 berarti turunannya kan 2x. 2x turunannya kan 2. Negatif 5 turunannya 0. Nggak usah ditulis. Kemudian baru kita urutkan yang pangkatnya ini negatif 3/4 ditaruh belakang ya. Jadi 1/4 dikali 2x ditambah 2 dikali dalam kurung x kuadrat ditambah 2x dikurangi 5 pangkat negatif 3/4. Mungkin ada yang gini, Bu, ini kan pangkatnya 1, ini pangkatnya negatif 3/4. Kenapa kok ditulis yang pangkat 1 dulu? Ini tujuannya nanti mau dikalikan dengan ini 1/4. Kalau ini 1/4 dikali ini kan bisa ya. Jadi 1/4 dikali 2x. Ini kan jadi 2/4x. 2/4 kan jadinya setengah ya. Setengah x. Ini 2-nya dicoret sama 4. Berikutnya ini 1/4 sama 2. Hasilnya kan setengah juga. Setengah ini 1. Bisa difahami ya. Ini intinya 2-nya ini dikeluarkan dari kurung kemudian dikalikan 1/4. Nah, seperti itu. Yang belakang masih tetap ya, berarti x kuadrat ditambah 2x dikurangi 5 pangkat negatif 3/4. Oke, saya rasa cukup penjelasan mengenai aturan rantai. Semoga bisa difahami dengan baik. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.